Jadi kelihatan sekali bahwa pengadilan ini adalah pengadilan rekayasa. Pengadilan yang dibuat oleh imam-imam kepala yang memang berniat membunuh Yesus. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-14 ayat 53 sampai 65. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar, lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malah suruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa ia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Saudaraku, pembacaan kita pada hari ini narasi Markus dalam menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus begitu ditangkap, dibawa untuk diadili. Saudara, bagaimanapun kita melihatnya, pengadilan ini adalah pengadilan yang tidak resmi. Kenapa kita katakan tidak resmi? Karena, saudara, yang pertama dilakukan pada malam hari. Dan yang kedua dilakukan di dalam rumah yang tentunya di sini Yesus dihadapkan pada sebuah pengadilan yang tidak adil, yang dibuat untuk dapat menghukum dia. Di sisi lain kita melihat sebuah kebenaran yang sangat jelas ketika Markus memperbandingkan imam besar yang korup dan munafik mengadili imam besar yang sejati. Bagaimana imam besar yang sejati yang ingin menyerahkan nyawanya sebagai korban tebusan berdiri untuk diadili oleh imam besar yang dipilih oleh kerajaan Roma yang penuh dengan intrik politik. Jadi kelihatan sekali bahwa pengadilan ini adalah pengadilan rekayasa. Pengadilan yang dibuat oleh imam-imam kepala yang memang berniat membunuh Yesus. Memang benar, dia diperlakukan tidak adil. Yesus diperlakukan tidak adil. Tapi di sini sudah bukan keadilan. Sudah bukan soal keadilan. Ini adalah soal penggenapan nubuatan, penggenapan kitab suci. Bahwa Yesus memang harus mati sebagai tebusan banyak orang. Kalau saudara memperhatikan baik-baik bagaimana mereka berupaya keras untuk menemukan kesalahan, tapi tidak menemukannya. Bayangkan, mereka tidak mendapatkan kesalahan. Sampai mereka harus mengumpulkan saksi-saksi palsu untuk menjebak dan menjatuhkan Yesus. Tapi tertulis di Alkitab, saksi-saksi palsu itu pun berkata hal-hal yang bertentangan satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa memang Yesus diadili bukan karena kesalahan. Dia diadili karena kebenarannya. Dia diadili, dia ingin dibunuh karena dia mengatakan kebenaran yang telah menusuk hati
dan menghujam kalbu daripada pemimpin-pemimpin Israel yang korup dan melawan kehendak Allah. Saudaraku, untuk semua tuduhan yang disampaikan kepada Yesus, Yesus sama sekali tidak membuka mulutnya. Karena semua tuduhan yang disampaikan kepadanya adalah palsu. Dan juga saudara, keterangan mereka bertentangan satu sama lain. Dan ketika pertanyaan imam besar itu datang, yaitu apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Saudara, Yesus pun menjawab dan confidence seperti ayat yang ke-62. Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ini pernyataan daripada Tuhan Yesus. Saudaraku, karena kalau kita melihat dan mengikuti dengan benar di Injil Markus sejak pasalnya yang keempat, Yesus secara tersirat menyatakan dirinya bahwa Yesus adalah Mesias. Karena itulah identitas Yesus yang sebenarnya. Dan untuk itu dia menyatakan kebenaran. Nah saudara, Yesus adalah Mesias. Itu tidak bisa dibantah lagi. Amin. Jadi waktu Yesus menjawab pertanyaan mereka, itu jawaban keluar dari keluar dari nyawanya, keluar dari hidupnya, sesuatu yang merupakan identitas. Makanya dia begitu confidence menjawabnya. Pertanyaan yang lain dia tidak jawab, karena dia menggenapi nubuatan Yesaya yang berkata seperti domba kelu yang dibawa ke pembantaian, dia tidak membuka mulutnya. Yesus tidak membuka mulutnya untuk hal tersebut. Tapi begitu ditanya apakah engkau Mesias, dia langsung mengutip kitab Daniel. Dan kitab Daniel menunjukkan bahwa anak manusia itu, dia adalah anak Allah. Dia adalah Mesias yang akan datang. Makanya kata kamu melihat pernyataannya di langit. Itu jelas. Ini menunjukkan bahwa Yesus menyatakan dirinya secara benar. Dia adalah anak Allah. Karena itulah imam besar langsung merobek pakaian dan berkata, orang ini menghujat. Sebab mengatakan dirinya adalah anak Allah atau anak manusia. Mengutip kitab Daniel, mengatakan bahwa dia Mesias. Dan Mesias itu dalam konsep mereka adalah Allah sendiri. Jadi dia berkata, Yesus menghujat. Maka kemudian mereka memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Saudara, saya ingin mengutip Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-7. Di mana Alkitab katakan, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudara, Yesus berdiam diri bukan karena tuduhan yang salah, tapi karena dia telah ditetapkan untuk menjadi korban bagi banyak orang. Maka dia tidak perlu untuk membela dirinya. Saudara, apa yang firman Tuhan katakan kepada kita hari ini? Yesus menunjukkan suatu teladan yang kita perlu teladani. Perlu ikuti untuk menyerahkan hak-hak pribadi kita kepada Tuhan. Inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.